Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan tenaga kesehatan semuanya. Hari ini saya akan sharing satu artikel yang dari Medscape Nurse ya, dan berjudul adalah Air Pollution Tied to Postpartum Depression. Jadi terjemahnya adalah polusi udara itu memicu postpartum depression atau permasalahan kesehatan mental yang ditimbulkan pada ibu-ibu yang dia masuk setelah menjalani proses melahirkan atau postpartum ya. Nah, paper ini terbit tahun atau pada 20 Oktober 2023 dan di bagian pertama dari paper ini disampaikan bahwa penelitian terbaru memberikan satu informasi bahwa ternyata paparan polusi udara yang lama ya, selama ibu itu hamil, kemudian setelah dia melahirkan, ini meningkatkan resiko dari postpartum depression atau PPD ya. Jadi ini berdasarkan dari beberapa penelitian yang mengobservasi dari efek polusi udara yang mengenai pada ibu yang dia sudah menjalani atau dia hamil atau setelah dia melahirkan ya, gitu ya. Nah, riset ini riset yang bisa dikatakan sangat lama ya karena dilakukan tahun 2008 sampai dengan 2016 yang melibatkan sekitar 340.679 wanita yang ada di California. Jadi ini risetnya sangat panjang sekali karena melibatkan lebih dari 300.000 wanita yang tentunya dia posisi hamil atau mungkin dia setelah melahirkannya. Dan ternyata ketika diteliti ini polusi udara yang terpapar lama ya, eh, apa namanya, dia memicu dari depresi, itu depresi atau permasalahan kesehatan mental yang ada pada ibu hamil ya. Makanya kalau kita melihat sebagian ibu hamil yang mungkin dia sensitif atau mungkin dia mengalami depresi atau dia anxiety, ya barangkali di antara hal yang perlu kita perhatikan adalah mungkin mereka mengalami atau sudah terpapar dengan polusi udara. Nah, sehingga ini menjadi satu pesan yang sangat bagus pada para perawat atau nakes yang melakukan satu layanan pada ibu hamil agar memberikan edukasi terkait untuk menghindari paparan dari polusi udara. Ya, polusi udara apa saja bisa dari bahan bakar, kemudian dari bakaran sampah, atau mungkin yang ada di dapur dan sebagainya, sehingga ini bisa mencegah dari adanya postpartum depression, gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata kondisi lingkungan bisa mempengaruhi kondisi mental atau kesehatan mental dari seorang ibu hamil ya. Makanya ibu hamil itu seringkali dia sensitif, kemudian dia depresi, dia anxiety, kemudian dia mengalami masalah mental yang lain karena di antara faktornya adalah barangkali mereka terpapar dengan berbagai apa namanya polusi ya. Dan kenapa polusi kok dia bisa merubah atau mengganggu dari apa namanya dari kondisi mental ibu hamil. Nah, ini bisa jadi dari efek dari toksin yang dihirup oleh si ibu hamil tadi gitu. Karena keseimbangan mental, keseimbangan dari psikis dari seorang itu kadang ditentukan dari faktor hormonal kayak gitu ya, hormonal dan kesehatan secara umum yang ada di badan si pasien tadi kayak gitu. Jadi ketika seorang itu dia menghirup terlalu banyak toksin dan toksin itu nanti akan disebarkan ke semua bagian tubuh, maka dia bisa mengganggu metabolisme yang ada di tubuh, termasuk juga hormon-hormon yang dia bisa menjaga kestabilan mental atau mood kayak gitu ya. Dan apalagi ketika seorang itu dia hamil atau setelah melahirkan seringkali atau mungkin banyak kita temukan mereka yang tidak stabil emosinya atau moodnya sehingga ini bisa menjadi satu pemicu ya mereka apa namanya menjadi depresi atau anxiety dan sebagainya. Nah, ini diambil dari satu aspek polusi saja. Belum lagi ketika kehamilan itu mereka ada permasalahan lain yang memicu depresi. Nah, ini akan menjadi satu problem yang kompleks bagi si ibu hamil tadi. Nah, pesannya di sini yang bisa kita ambil adalah ketika ibu hamil itu dia harus menghindari atau mungkin dia sebisa mungkin menghindari berbagai macam polusi, baik itu polusi yang dari bahan bakar atau smoking atau merokok ya, atau mungkin dari beberapa asap yang dia sifatnya toksin kayak gitu. Nah, ini menjadi satu apa namanya poin yang menarik untuk kita ambil dari paper ini ya. Kemudian saya mengambil juga dari artikel yang diterbitkan oleh Women Health ya. Jadi ini ada satu artikel yang judulnya adalah Consequence of Maternal Postpartum Depression, sebuah systematic review pada melihat dari outcome dari ibu dan si bayi ketika dia sudah lahir gitu ya. Nah, ternyata di sini disampaikan bahwa ketika seorang ibu itu mengalami depresi ya,
Maka di sini akan ada beberapa efek yang bisa ditimbulkan kayak gitu ya. Termasuk juga adalah kesehatan fisik dari si ibu, kemudian kesehatan psikologis si ibu akan terganggu, kemudian relationship dengan orang lain akan terganggu, kemudian resiko-resiko yang atau perilaku yang dia beresiko dari depresi tadi, ya bisa bunuh diri atau mungkin yang lain sebagainya. Ini yang dari aspek maternalnya. Nah, yang kedua dari aspek bayinya itu diantaranya adalah dari antropometrinya, kemudian kesehatan fisiknya, kemudian gangguan tidur, kemudian motorik, kemudian kognitif, bahasanya, emosi, sosial, dan juga perilaku, pengembangan perilaku. Jadi ini yang bisa berdampak pada si janin tadi ya. Jadi ketika seorang ibu itu dia uh, hamil, kemudian dia mengalami depresi ya, ini bisa berakibat pada perubahan dari fisik dan perkembangan yang ada pada si bayi tadi seperti itu, sehingga seorang ibu ketika dia hamil itu harusnya dia punya satu psikologis yang stabil, tidak tidak unstable, sehingga itu akan menjadi berbahaya bagi janin tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah efek pada interaksi ibu dan anak. Nah, ini bisa mempengaruhi di bonding ya, atau mungkin kedekatan antara ibu dengan anak, kemudian breastfeedingnya akan terganggu, kemudian dari peran ibu itu dia juga akan terganggu. Nah, ini tiga hal yang atau beberapa hal yang menjadi efek ketika seorang ibu itu dia mengalami postpartum depression. Nah, ini harus menjadi titik perhatian kita sebagai para perawat atau tenaga kesehatan agar senantiasa menjaga ibu hamil yang dia apa yang mungkin dia harus dihindari ya, harus menghindari dari beberapa zat atau polusi udara yang bisa memicu beberapa efek yang ada di artikel. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.